Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas isu tentang transgender. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Grace Tanaya dengan akhir NIM 1046 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Natalia Togadorov dengan akhir NIM 2106 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Grace Joy Aurora Sembiring dengan akhiran NIM 1106 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Deborah Jensi Florensa dengan akhiran NIM 2020 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Grace Martina Sirait dengan akhiran NIM 2040 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Jessica Natalisa Nova Sihombing dengan nomor akhir NIM 1012 dari Fakultas Ilmu Budaya. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan memasuki tentang latar belakang. Jadi di Indonesia, isu transgender ini menjadi isu yang sangat hangat. Mengapa? Karena mereka sangat bertentangan dengan norma agama, sosial, dan budaya. Nah, menurut psikologis, ada yang namanya disforia gender. Apa sih itu disforia gender? Disforia gender merupakan suatu perasaan yang tidak nyaman secara mendalam bagi seseorang karena mereka merasa bahwa jiwa dan raganya itu tidak selaras. Nah, bagi kebanyakan orang, identitas mereka sudah selesai sejak lahir. Bagi kebanyakan orang, mereka menganggap bahwa jika mereka lahir sebagai laki-laki, sampai tua mereka akan menjadi laki-laki. Begitu juga raga dan jiwanya. Jika mereka lahir sebagai perempuan, mereka akan sampai besar akan menjadi perempuan. Begitu juga dengan jiwa dan raganya. Berbeda dengan teman-teman transgender kita, mereka menganggap bahwa jiwa dan raganya itu tidak menyatu sama sekali. Bayangkan jika mereka bercermin, mereka melihat raganya sendiri, tetapi mereka merasa tidak cocok dengan jiwanya. Jadi, ini bukan sekedar keinginan mereka untuk merubah diri mereka, tetapi bagaimana cara mereka menyelaraskan diri atau raga mereka dengan jiwa mereka. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini, yang pertama, untuk memahami isu transgender dilihat dari perspektif etika Kristen, bukan hanya sebagai fenomena sosial. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan sikap yang penuh kasih dan bijaksana dalam menghadapi isu yang sensitif. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu transgender. Secara etimologi, transgender berasal dari kata trans yang berarti berpindah dan gender yang berarti jenis kelamin. Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan seseorang yang dimana merasa identitasnya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak awal. Perasaan ini sudah ada sejak lama dan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Karena adanya perbedaan tersebut, sebagian orang transgender memilih untuk menyesuaikan diri agar merasa nyaman, seperti cara berpakaian, gaya penampilan, dan bahkan melalui terapi hormon dan bahkan operasi. Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya transgender? Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya transgender. Yang pertama, faktor biologis atau genetik, yang dimana faktor ini dipengaruhi kondisi sejak dalam kandungan, seperti hormon, struktur otak, atau faktor genetik, termasuk kondisi seperti intersex, yang dimana seseorang lahir dengan kondisi fisik yang tidak sepenuhnya jelas berjenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, faktor lingkungan atau sosial, yang dimana faktor ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, dan budaya, yang membentuk cara seseorang memahami dan mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, faktor psikologis atau pengalaman traumatis, yang dimana faktor ini berkaitan dengan perasaan dan pengalaman hidup seseorang, termasuk disforia gender, yaitu ketidaknyamanan dengan jenis kelamin saat lahir, dan juga pengalaman emosional yang memengaruhi identitas diri. Selanjutnya, ada transgender dalam perspektif hukum. Dalam hukum positif di Indonesia, hak individu transgender ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga dalam hukum Indonesia masih hanya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang dimana dokumen perubahan jenis kelamin ini bisa ditetapkan pada permohonan penetapan di pengadilan negeri, namun permohonan ini tergantung pada hakim di setiap persidangan, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi menurut sosiologis ada 2 pandangan dari masyarakat. Yang pertama itu ada sosialis, yang dimana masyarakat memandang bahwa manusia yang transgender itu sudah melanggar aturan atau norma yang berlaku sejak awal, dan ini tuh benar-benar fatal. Yang kedua ada konstruksionis, yang dimana masyarakat memandang bahwa transgender ini adalah bagian dari masyarakat dan hak asasi manusia mereka harus dilindungi dan dihargai. Nah, meskipun demikian, banyak masyarakat menganggap negatif tentang transgender ini, karena mereka menganggap bahwa ini tuh sudah terlalu berlebihan, karena mereka merubah fisik mereka, dan ini sangat bertentangan dengan kodrat lahiriah yang sudah ditentukan Tuhan.
Nah, perspektif inilah yang membuat kita menjadi bingung bagaimana cara menanggapi transgender. Yang di satu sisi, kita melihat bahwa isu transgender ini harus dilindungi karena mereka juga bagian dari masyarakat dan setiap masyarakat hak asasi manusianya harus dilindungi dan dihargai. Di satu sisi, kita juga harus melihat bahwa mereka telah merusak apa yang Tuhan perbuat. Jadi itu sangat dipandang negatif oleh banyak masyarakat. Dalam perspektif medis, transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu di mana identitas gender mereka dan jenis kelamin yang mereka dapatkan tidak sesuai. Dalam bidang kedokteran dan layanan kesehatan, mereka memiliki peran unik untuk mengatasi kesehatan mental dan fisik dari individu transgender. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua individu transgender memilih atau memiliki akses yang sama untuk menggunakan transisi medis. Selain itu, penelitian telah membuktikan bahwa kelompok transgender memiliki kesehatan yang cenderung lebih buruk daripada kelompok cisgender atau yang kita sebut dengan mereka yang memiliki identitas gender sama dengan jenis kelamin yang mereka dapatkan pada saat mereka lahir. Selanjutnya, dasar Alkitab tentang identitas gender. Dasar ini diambil dari dua ayat. Yang pertama, dalam Ulangan pasal 22 ayat 5 mengatakan, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan memakai atribut lawan jenis, bahwa perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Ayat dalam Alkitab ini menekankan bahwa adanya batasan antara identitas laki-laki dan identitas perempuan. Lalu ayat yang kedua diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 yang mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa tubuh manusia merupakan bait Allah dan milik Allah. Oleh sebab itu, kita harus menjaga tubuh yang kita miliki, menghormati, dan tubuh tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Berdasarkan kedua ayat tersebut, perubahan identitas gender dipandang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena pada awalnya manusia sudah diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan telah menetapkan identitas yang sesuai untuk manusia, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, apa kaitan isu ini dengan etika Kristen? Dalam Matius pasal 22 ayat 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat ini, kita sebagai orang Kristen diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Hal ini juga berlaku dalam memandang pelaku transgender. Artinya, meskipun pelaku transgender dianggap tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, namun sikap yang kita tunjukkan bukanlah membenci atau memberikan perkataan yang buruk, tetapi sebaliknya kita diajak untuk menunjukkan kasih, empati, dan kepedulian tanpa meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Perkembangan sosial dan pengakuan hak transgender di berbagai negara memunculkan beragam respon di kalangan gereja, yaitu sisi pro dan sisi kontra. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari sisi pro. Sebagian orang Kristiani menekankan bahwa kasih adalah sumber pengajaran. Jadi harusnya transgender itu diterima dan didampingi, bukannya malah dijauhi apalagi dihakimi. Sementara dari sisi kontra, masih banyak juga umat Kristen yang masih memegang pengajaran Alkitab, yaitu hanya ada dua jenis kelamin. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Mereka juga percaya bahwa perubahan gender ini sudah jauh daripada firman Tuhan. Transgender merupakan isu yang kompleks karena melibatkan aspek sosial, hukum, kesehatan, dan agama. Transgender merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan individu yang identitas gendernya tidak sama dengan jenis kelamin yang mereka dapatkan pada saat mereka lahir. Dalam hukum di Indonesia, pengakuannya masih belum teratur dengan jelas. Sedangkan dalam sosial, masih menimbulkan stigma dan perdebatan. Dalam pandangan medis, transgender memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam perspektif etika Kristen, berdasarkan Alkitab, identitas gender merupakan ciptaan Tuhan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya. Tetapi perlu diperhatikan juga kasih dan penghormatan terhadap sesama. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.